warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nahkue dengan NIM 46 dari kelompok KKN IKDR 87. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus karbon. Nah, karbon merupakan unsur utama bagi kehidupan di bumi. Adapun komponen-komponen dari unsur karbon yaitu komponen abiotik dan juga biotik. Komponen-komponennya seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan batu-batuan pun masuk dalam komponen tersebut. Sedangkan siklus karbon merupakan perpindahan unsur karbon dari lingkungan ke dalam organisme dan kembali ke lingkungan. Nah, siklus karbon juga merupakan siklus biokimia, di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer bumi. Adapun sumber dari karbon dioksida yang terdapat di atmosfer bumi berasal dari manusia, hewan, erupsi vulkanik, kebakaran, dan juga asap vulkanik. Adapun prosesnya bisa kita lihat setelah ini. Selanjutnya yaitu siklus karbon. Karbon yang berada di atmosfer akan bertemu dengan unsur lain seperti oksigen dan membentuk senyawa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida di sini dibutuhkan oleh komponen autotrof. Komponen autotrof di sini seperti alga dan juga cyanobacteria untuk membuat makanan. Nah, komponen seperti autotrof dan juga pohon membutuhkan cahaya matahari. Cahaya matahari di sini berfungsi untuk membuat makanan, untuk diserap. Kemudian terjadilah proses fotosintesis. Proses fotosintesis di sini berada di seluruh bagian pohon seperti batang, akar, pohon daun, hingga buah. Apabila salah satu bagian dari pohon dimakan oleh manusia, hewan, maka secara tidak langsung membuat karbon berpindah dari atmosfer, pohon, kemudian ke komponen heterotrof seperti hewan dan juga manusia. Hewan dan juga manusia membutuhkan karbon dioksida untuk berkembang dan juga tumbuh. Setelah terjadi proses perpindahan karbon dari komponen satu ke komponen lainnya, maka akan terjadi rantai makanan, yaitu dari pohon kemudian ke hewan herbivora, selanjutnya yaitu hewan karnivora. Lah, di sini yang membuat siklus karbon terjadi. Nah, terus bagaimana ya karbon dioksida bisa kembali ke atmosfer? Karbon dioksida bisa kembali ke atmosfer yaitu adanya proses respirasi. Tumbuhan melakukan proses respirasi di malam hari dan menghasilkan karbon dioksida. Sedangkan manusia, hewan herbivora, serta karnivora juga menghasilkan karbon dioksida saat respirasi. Nah, tetapi bagaimana ya jika hewan dan tumbuhan itu bisa mati? Nah, bangkai hewan yang sudah mati akan tertimbun di dalam tanah. Setelah tertimbun di dalam tanah selama 100 tahun hingga ribuan tahun, maka akan membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut seperti batu bara, minyak hitam, dan lain-lain. Selanjutnya, barang-barang tambak yang tadi saya sudah sebutkan akan diproses di pabrik. Nah, proses tersebutlah akan diolah dari
bahan tambang menjadi bahan bakar kendaraan. Bahan bakar kendaraan di sini akan diolah di pabrik dan dari pabrik akan mengeluarkan asap karbon dioksida. Kemudian asap-asap inilah yang akan terbang ke atmosfer dan kembali ke atmosfer bumi seperti yang tadi saya sudah jelaskan dari awal. Sekian penjelasan dari saya tentang siklus karbon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make me your radio and turn me up when you feel low. Turn it This up a little bit. melody was meant for you. So Right sing there. along.